Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman semua tentang dunia analisis fundamental saham di Indonesia. Kali ini, atas permintaan dari @jason9714 dan @muhammadrizky_n3i, kita akan membahas secara mendalam salah satu emiten manufaktur presisi yang cukup menarik perhatian investor, PT ISREP Presisi Indonesia Tbk dengan kode saham ISAP. Video ini dibuat berdasarkan data penutupan perdagangan tanggal 17 Oktober 2025 dan laporan keuangan terakhir kuartal kedua tahun 2025. Mari kita mulai perjalanan analisa ini dari profil perusahaan dan bisnis utama hingga ke inti performa keuangannya dengan cara yang mendalam, menyeluruh, dan mudah dipahami. Profil perusahaan dan bisnis utama PT ISREP Presisi Indonesia Tbk atau bisa disebut ISAP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen presisi logam. Produk utamanya meliputi dies, mold, precision part, jig, checking fixture, serta stamping part. Produk-produk ini digunakan baik di industri otomotif maupun non-otomotif. Dengan kata lain, ISAP merupakan bagian penting dari rantai pasok industri manufaktur otomotif nasional. Jika Anda pernah melihat mobil-mobil buatan dalam negeri, kemungkinan besar sebagian komponen atau cetakannya berasal dari perusahaan seperti ISAP. Selain aktivitas produksi utama, ISAP juga memiliki usaha penunjang berupa perdagangan besar bahan konstruksi lainnya dan jasa industri logam, terutama pengerjaan khusus logam dan barang dari logam. Perusahaan ini menjadi salah satu penyedia jasa manufaktur presisi yang berpotensi berkembang karena industri otomotif Indonesia sedang bertransformasi menuju elektrifikasi dan otomatisasi. Namun, peluang ini juga datang dengan tantangan besar, efisiensi, margin, dan daya saing global. Struktur kepemilikan dan karakteristik emiten. Pemegang saham terbesar ISAP adalah PT Dua Putra Bersinergi dengan kepemilikan sebesar 52,88% dari total saham beredar, yaitu sekitar 2,13 miliar lembar saham. Sementara itu, masyarakat non-warkat atau publik memegang sekitar 46,49% saham atau setara 1,87 miliar lembar saham. Artinya, perusahaan ini tergolong masih cukup liquid di pasar dengan free float hampir setengah dari total saham beredar. Jumlah saham beredar total adalah 4,02 miliar lembar dengan kapitalisasi pasar 133 miliar rupiah. Angka ini menempatkan ISAP di kategori small cap atau saham dengan kapitalisasi pasar kecil. Kepemilikan mayoritas yang terkonsentrasi juga menunjukkan bahwa arah perusahaan kemungkinan besar masih ditentukan oleh keputusan pemegang saham utama. Sedangkan investor publik berperan lebih ke arah trading atau investasi jangka menengah. Neraca keuangan balance sheet, sekarang kita masuk ke jantung perusahaan. Neraca keuangan, data per kuartal menunjukkan total aset 175 miliar rupiah, total liabilitas 7 miliar rupiah, total ekuitas 169 miliar rupiah, total utang jangka panjang 0 rupiah, total utang jangka pendek hanya 6 miliar rupiah, net debt atau utang bersih sekitar 5 miliar rupiah dan kas perusahaan sekitar 1 miliar rupiah. Dari sini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ISAP sangat konservatif dari sisi struktur permodalan. Perusahaan ini nyaris tidak memiliki utang jangka panjang sama sekali. Rasio debt to equity there hanya 0,03. Artinya, setiap 100 ekuitas hanya ada 3 kewajiban. Namun ada hal yang perlu dicermati. Angka kas hanya 1 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan total aset 175 miliar rupiah, ini adalah porsi kas yang sangat kecil. Artinya, sebagian besar aset perusahaan terikat dalam bentuk persediaan atau inventory atau piutang usaha atau receivables. Dan benar saja, ketika kita lihat data working capital sebesar 152 miliar rupiah, artinya modal kerja ISAP sangat besar, tapi tidak semuanya liquid. Kondisi seperti ini bisa menandakan bahwa perusahaan menyimpan banyak stok barang yang belum terjual atau dalam proses produksi yang lama, rasio likuiditas, dan solvabilitas. Mari kita bahas dari sisi likuiditas. Current ratio atau rasio lancar 25,45, quick ratio 0,55. Current ratio yang sangat tinggi biasanya dianggap positif karena menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Namun dalam kasus ini, nilainya terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan quick ratio yang rendah. Apa artinya? Sebagian besar aset lancar mungkin berupa inventory, dan inventory tidak secepat kas untuk diuangkan.
Quick ratio 0,55 berarti jika semua inventory dikeluarkan dari perhitungan, maka aset lancar yang benar-benar cepat cair hanya setengah dari kewajiban lancar. Ini memberi sinyal potensi resiko likuiditas tersembunyi. Meskipun demikian, solvabilitas jangka panjang ISAP tetap sangat baik. Rasio total liabilities to equity hanya 0,04 dan Altman Z-score 32,33. Angka yang menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan bangkrut sangat kecil. Dari sisi kekuatan neraca, ISAP tergolong sangat sehat secara finansial, tetapi kurang efisien secara operasional. Laporan laba rugi dan profitabilitas. Mari kita lihat sisi performa laba perusahaan. Dari laporan keuangan, pendapatan Q2 2025 6 miliar rupiah, pendapatan Q2 2024 24 miliar rupiah, itu artinya terjadi penurunan sebesar 75% secara tahunan, year on year. Pendapatan yang turun ini menjadi faktor utama penurunan profitabilitas. Karena ketika penjualan anjlok, biaya tetap produksi seperti gaji, listrik, dan penyusutan mesin tetap harus dibayar. Laba bersih atau net income untuk Q2 2025 tercatat rugi 3 miliar rupiah dibandingkan dengan laba 547 juta rupiah pada Q2 2024. Dan bila dianualisasi, 2025 menunjukkan potensi rugi hingga 5 miliar rupiah. Ini kontras dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 laba 1 miliar rupiah, tahun 2023 laba 2 miliar rupiah, tahun 2022 laba 1 miliar rupiah. EPS atau laba per saham juga menurun tajam, dari 0,35 pada 2024 menjadi minus 1,26 pada 2025. Secara margin kondisi ini memperlihatkan gross profit margin minus 5,34%, operating margin minus 36,56%, dan net profit margin minus 42,63%. Dengan margin negatif seperti ini, ISAP jelas sedang berada di fase penurunan utilisasi kapasitas pabrik atau peningkatan beban tetap yang tidak diimbangi dengan penjualan. Analisis penyebab margin negatif. Untuk memahami kenapa margin bisa negatif, kita harus melihat ke struktur biaya perusahaan manufaktur presisi. Perusahaan seperti ISAP memiliki 3 beban utama. 1. Bahan baku dan material logam. Jika harga logam naik, margin langsung tertekan. 2. Biaya tenaga kerja dan operasi pabrik. Biaya ini bersifat tetap sehingga jika kapasitas produksi turun, margin langsung memburuk. 3. Penyusutan mesin dan peralatan, beban akuntansi ini tetap meskipun pabrik tidak beroperasi penuh. Jadi ketika permintaan menurun, perusahaan tetap menanggung biaya tetap penuh yang menyebabkan margin berubah dari positif menjadi negatif. Hal ini terlihat dari data year on year, growth pendapatan minus 75%, sedangkan year on year net income turun 564%, artinya efek leverage operasional negatif sangat besar. Arus kas dan kualitas laba. Sekarang kita bahas aspek arus kas. Laporan menunjukkan free cash flow kuartal 0 rupiah. Ini bisa berarti 2 hal. 1. Tidak ada kas bebas tersisa karena semua digunakan untuk modal kerja. Atau 2. Arus kas operasi dan investasi belum seimbang karena penjualan menurun. Kondisi seperti ini berbahaya jika terjadi terus-menerus, karena kas kecil bisa menyebabkan perusahaan sulit membayar kewajiban rutin meskipun di atas kertas masih untung. Jadi meskipun neraca terlihat sehat, perusahaan ini berpotensi menghadapi masalah likuiditas jangka pendek. Analisis rasio dan efisiensi operasional. Mari kita lihat lebih dalam data efisiensi operasional. Days Sales Outstanding SDO 11,79 hari. Ini bagus, artinya piutang cepat tertagih. Days Payables Outstanding DPO 2,76 hari. Artinya, perusahaan cepat membayar supplier. Tapi yang paling mengejutkan, Days Inventory Outstanding 1190,87 hari. Ini berarti butuh sekitar 3 tahun untuk mengubah inventory menjadi penjualan atau kas. Angka ini sangat ekstrim dan menunjukkan adanya penumpukan stok barang. Cash Conversion Cycle CCC menjadi 1128 hari. Angka ini tidak sehat. Sementara perusahaan dengan operasi sehat biasanya memiliki CCC di bawah 120 hari. Kesimpulannya, modal kerja ISAP sangat berat dan sebagian besar dana perusahaan tertahan dalam bentuk inventory. Valuasi pasar dan kinerja harga saham. Dari sisi pasar, mari kita lihat valuasinya. Market cap 133 miliar rupiah, enterprise value 137 miliar rupiah. PVB atau price to book value 0,79, per annualized minus 26,12. Piotrowski F-score 3, rendah, relative strength 93% tinggi, momentum harga kuat. Ini menarik,
Walaupun kinerja keuangan sedang melemah, saham ISAP justru mengalami kenaikan harga signifikan sepanjang tahun 2025. YTD, harga saham naik 230% dari level 9 ke 69. Namun dalam sebulan terakhir, saham ini koreksi 26%. Kondisi seperti ini sering disebut bandar swing atau fase distribusi, di mana smart money sudah ambil posisi lebih dulu di bawah, lalu profit taking ketika harga naik tajam. Artinya, investor retail harus berhati-hati ketika momentum teknikal kuat tidak didukung oleh fundamental yang solid. Aktivitas bandar dan distribusi saham. Dari data aktivitas broker summary dan net volume, dalam periode 11 hingga 17 Oktober 2025 terdapat net buy sebesar 76,76 ribu lot, dengan nilai transaksi sekitar 3,5 miliar rupiah di harga rata-rata Rp36. Sedangkan untuk periode 18 September hingga 17 Oktober 2025, total net buy mencapai 2,18 juta lot senilai 12,4 miliar rupiah. Aktor dominan di sisi pembelian adalah broker XL, CC, dan XC. Sedang di sisi penjualan terdapat MG, YU, dan LG. Data ini menunjukkan adanya akumulasi yang cukup besar dalam 3 bulan terakhir, namun mulai terjadi distribusi ringan di pertengahan Oktober. Artinya, bandar atau pelaku besar kemungkinan sudah mulai profit taking. Investor retail sebaiknya menunggu fase konsolidasi atau pembentukan pola harga baru sebelum masuk kembali. Analisa fundamental keseluruhan dan SWOT. Sekarang kita simpulkan analisa fundamental ISAP dengan pendekatan SWOT. Strengths atau kekuatan, neraca sangat kuat, utang rendah, solvabilitas tinggi. Altman Z-Core 32 menandakan risiko gagal bayar sangat kecil. Free float besar, likuiditas pasar cukup baik. Weaknesses atau kelemahan, penurunan revenue sangat tajam, margin negatif rugi bersih Q2. Inventory sangat tinggi, modal kerja tidak efisien. Quick ratio rendah menunjukkan kas terbatas. Opportunities atau peluang, jika industri otomotif membaik, permintaan precision parts bisa pulih. PBV di bawah 1 memberi potensi revaluasi jika profitabilitas kembali positif. Ada peluang efisiensi biaya dan diversifikasi ke sektor non-otomotif. Threats atau ancaman, jika inventory tidak berputar, arus kas bisa macet. Kompetisi ketat di industri mall dan dis. Ketergantungan pada beberapa pelanggan utama meningkatkan risiko. Kesimpulan dan penutup, dari seluruh analisa ini, kita bisa simpulkan, ISAP adalah perusahaan dengan struktur keuangan yang kuat, tetapi sedang menghadapi tekanan operasional berat. Neraca sehat namun kinerja laba dan arus kas melemah drastis. Saham ini saat ini dihargai murah secara valuasi buku, tapi itu bukan jaminan profitabilitas akan segera kembali. Investor yang tertarik pada saham ISAP sebaiknya fokus pada 3 hal utama. Yang pertama, rencana manajemen untuk mengurangi inventory dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kontrak baru dengan pelanggan otomatis utama. Yang ketiga, laporan arus kas operasi di kuartal berikutnya. Jika dalam 1-2 kuartal ke depan ISAP mampu membalikan rugi menjadi laba, saham ini bisa menjadi kandidat pemulihan yang menarik. Namun jika tidak, potensi value trap juga besar. Akhir kata, video ini bukan rekomendasi beli atau jual. Semua informasi di sini bertujuan untuk edukasi dan memperkaya pemahaman Anda tentang analisa fundamental saham. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika Anda suka analisa seperti ini, bantu channel Saham Cuan dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga cuan selalu menyertai langkah investasi Anda.